Ya, sudah hadir di hadapan kita. Ya. Tadi sedikit merojaah tadi tentang Oh gitu. bahasa cinta quality time. Ya, Oh gitu. nanti Alhamdulillah ya. insya Allah nanti di share hasil ringkasannya mungkin di grupnya. Oh gitu. Siap siap. Insyaallah. Nanti bisa. Mungkin kita langsung saja ya saja. Oh boleh boleh. Siap. Bagi sahabat kajian yang kami hormati, Alhamdulillah Ustaz Nur Muhammad Iskandar yang saya muliakan dan saya hormati juga sudah hadir di hadapan kita. Insya Allah beberapa menit kita ke depan kita akan membahas bahasa cinta, words of affirmation dalam kajian hadis dan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Mangga San. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Eh, ya, sebelum saya mulai suaranya udah bagus, terdengar Jelas, bagus ya. jelas. Ya, bisa bisa. Halo, San. Hanya jelas. Eh, Suara sayanya jelas. jelas Ikhwan satu. semuanya Jelas. jelas. Oh gitu. Ya alhamdulillah nih sinyalnya ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ya. Eh, ya, kita langsung mulai saja. Pertama adalah eh, kita ini pembahasannya lanjutan ya dari bahasa cinta versi atau perspektif hadis Nabi dan sirah Nabi ya. Sekarang kita masuk ke bab kedua yaitu bahasa cinta, word of affirmation ya. Word of affirmation ya, atau dalam bahasa Indonesianya word itu kata, kalau affirmation itu afirmasi. Afirmasi itu artinya apa? Afirmasi itu peneguhan ya, peneguhan, pengakuan, penegasan, pengungkapan ya, pokoknya itu afirmasi ya, afirmasi ya. Eh, Langsung saja kita mulai ya. Ini bahasa cinta yang kedua yang paling umum tentang bahasa cinta ini. Ini pertama definisi dulu lah, definisi ya. Apa itu word affirmation ya? Word of affirmation atau kata peneguhan, apa itu definisinya? Definisinya adalah tatkala seseorang merasa dicintai dan mencintai itu dengan bentuk kata-kata ya, itu dia. Ya merasa lebih dicintai
atau mencintai orang lain, ya itu dalam bentuk kata-kata. Nah ini apa namanya, kata-katanya ya macam-macam, misalnya pengungkapan cinta ya, atau misalnya terima kasih, minta maaf ya, support ya, kemudian apa lagi ya, romantis ya, nulis surat ya, seperti itu. Nah contoh-contoh pokoknya bentuknya kata lah ya, seseorang ingin mentransfer cinta ya kepada orang lain itu dengan kata-kata. Nah, kata-kata ini baik lisan ataupun tulisan ya. Nah, ini penting. Baik lisan ataupun tulisan. Nah, ini word of affirmation. Nah, ini udah definisinya paham ya? Ya memuji lah, nasehatin, ya nyemangatin, itu semuanya bentuk cinta dalam kata ya. Benar, ya komunikasi cinta dengan kata-kata. Nah, kita sekarang ini insya Allah. Sampai sini paham ya, itu definisinya ya, Dari situ definisinya. Nah, aja. kemudian ini langsung saja kita mulai ya, sekilas tentang bahasa cinta, word of affirmation ini dari segi ilmu Dalam ini. psikolognya. Ya, satu adalah pertama kaidah ya, kaidah dulu lah, kaidah dan bentuk word affirmation perspektif ilmu psikolog ya. Satu, ini kaidahnya ya, kaidah atau bentuk ya eh, dalam bahasa cinta, word of affirmation dalam perspektif ilmu psikolog. Satu, supaya kita bisa ya, ini beberapa pembahasan yang lain yang udah dijelaskan di mukaddimah atau yang dijelaskan di quality time nggak dijelasin lagi di sini ya. Udah itu udah dibahas, kita nggak ulang lagi di sini. Nah, pertama adalah mulailah dari sesuatu yang sederhana ya, mulailah dari sesuatu yang sederhana. Nah ini cinta itu nggak muluk-muluk ya, kita udah jelaskan bahwasanya manusia itu semuanya butuh cinta ya. Nah, kita udah jelaskan bahwasanya ciri-ciri orang yang kurang cinta ya, ya gitulah, marah-marah ya, ngambek-ngambek ya, uring-uringan dan seterusnya. Itu ciri-ciri ya, nggak mood lah, seterusnya. Ini juga ciri-ciri dia kurang cinta ya, kurang dikasih cinta, kurang kasih sayang Kurang ya, cinta. seperti itu. Nah, apa namanya, nah karena cinta ini makanan sehari-hari ya, ya hati ini butuh zikir sama butuh cinta ya, butuh kasih sayang ya. Jangan lupa nih, orang-orang yang kita semua manusia makan sehari 3 kali, di jadwal ya, perhatian banget kita sama asupan ya, fisik. Nah, jangan lupa juga dengan asupan kayak zikir, kayak baca Quran, kayak ibadah. Nah, salah satunya asupan hati itu adalah cinta. Ya, seperti itu. Jangan lupa untuk memberikan cinta kepada orang lain dan juga memberikan cinta pada diri sendiri ya, seperti itu. Ya, tentunya dari pasangan ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kaidah pertama ya untuk masalah bahasa cinta, word of affirmation ini, satu, mulailah dari yang sederhana ya, mulailah dari yang sederhana, ini satu ya, nggak usah rumit-rumit ya, nggak usah rumit-rumit, kayak misalnya gini aja. Ini anak kasih contohnya ya, contoh yang 5 lah, contoh berapa, ada tujuh contoh yang sederhana nih ya, 7 contoh yang sederhana ya. Ini tulis ya, ini penting nih. 7 contoh sederhana word of affirmation. Satu, misalnya terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini penting nih. Coba di sini siapa yang terakhir kali bilang terima kasih ke orang tuanya? Ya, siapa yang kapan terakhir kali bilang terima kasih kepada istrinya, kepada ibunya, kepada anaknya? Nah, ini penting. Terima kasih ini jangan hanya ke orang lain, ke keluarga juga harus bilang terima kasih. Ya, banyak orang yang kalau ke bosnya, kalau ke kliennya, kalau ke orang lain itu bilang terima kasih kenceng gitu, gampang. Nah, tapi kalau giliran ke keluarga ya, ke istri, bilang terima kasih itu berat ya. Lidahnya itu kaku bilang terima kasih. Nah, ini harus di apa namanya, dibiasakan ya, dibiasakan. Nah, khusus terima kasih ini bagusnya ya versi versi Islaminya.
yaitu jazakallahu khairan. Ya, Ya. jazakallahu khairan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua minta maaf. Ya, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana word of affirmation keseharian yaitu minta maaf. Nah, ini penting, lebih penting lagi nih daripada terima kasih. Mohon maaf lebih susah lagi. Ya, banyak orang yang minta maaf itu susah banget, apalagi sama pasangannya, sama suami, sama istri, sama bapak, ya sama ibu, sama anak. Ini susah. Ya, tapi sebenarnya harus dijadikan biasa seperti ini. Maaf itu harus dijadikan biasa ya. Apalagi perempuan misalnya ini. Perempuan. Nah ini memang dalam ilmu psikolog perempuan ini susah mengucapkan maaf ya. Ya, kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kok perempuan suka susah ya bilang maaf ya? Kalau ada pertanyaan, jawabannya apa kira-kira? Pertama gini, seseorang itu apa namanya? Seseorang itu mengucapkan kata maaf itu dilandasi ya, didasari dengan rasa bersalah. Ya, rasa bersalah, rasa kurang, rasa kurang. Nah, wanita itu adalah perhiasan. Wanita itu perhiasan. Udah ada di diri mereka sendiri ya, dan di diri ya pada umumnya fitrahnya mereka merasa diri mereka itu perhiasan. Perhiasan itu indah sempurna. Nah, jadi eh, untuk mengucapkan kata maaf itu ya itu susah. Ya susah karena perhiasan itu sempurna aib. Ya, masa apa namanya minta maaf. Nah, ini salah satu teori ya, teori atau apa yang disebutkan oleh ahli psikolog kenapa kok perempuan susah minta maaf ya seperti itu. Nah, tapi kudu diajarin dari kecil ya. Minta maaf itu kudu diajarin dari kecil ya kepada orang tua dan kepada anak, kepada pasangan dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang umum juga ya 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 kayak I love you ya seperti itu. Uhibbuka fillah. Nah, itu nanti ada hadisnya. Itu nanti kita jelaskan hadisnya. Ya, saya mencintaimu sebagaimanapun Anda, sebagaimanapun kamu, ya. Bagaimanapun Anda, kamu, saya mencintai kamu seperti itu. Nah, contohnya lagi yang keempat, contoh sederhana yang sederhana kayak gitu, gitu. Mantap ya, memuji perbuatan pasangan ya, good job ya, well done. Ya, seperti itu, good job, well done, ya, Masya Allah, mantap, gitu-gitu. Nah, itu bikin apa? Bikin pasangan kita jadi merasa dihormati. Ya, yang sehari-hari juga bilang siap, ya, siap, ya, bos, ya, laksanakan. Nah, itu juga sama, salah satu bahasa-bahasa word of affirmation, ya, siap, ya, kayak gitu. Coba istri bilang ke suami gitu, siap bos, ya. Atau suami bilang ke istri, siap nyonya, ya, yang gitu-gitu. Nah, itu bahasa-bahasa word of affirmation yang sederhana sehari-hari. Kemudian ya terbaik misalnya, the best lah, kayak gitulah. Bahasa-bahasa muji the best ya. Apa namanya? Mumtaz kalau dalam bahasa Arab mumtaz ya. Eh, ya tamam gitu-gitu. Nah, itu bahasa-bahasa cinta word of affirmation yang menghargai ya, penegasan untuk menghargai pasangan. Ya. Nah, ketujuh yang salah satu apa? Yang satu yang word of affirmation yang kita harus ucapkan sehari-hari karena memang itu sederhana ya. Tatkala tatkala pasangan mau keluar ya bilang hati-hati ya. Hati-hati. Nah, itu juga sama ya, hati-hati ya. Nah, ini bahasa sederhana tapi itu apa namanya salah satu bentuk word of affirmation ya. Seperti itu dari penegasan penegasan kata ya, penegasan verbal ya tentang Iya. cinta. Ya, seperti itu. Hati-hati. Ya, gitu. Ya, ini kadang-kadang ya suaminya ya sehari-hari ya setiap hari kerja susah ya, istrinya bilang hati-hati aja kagak sama sekali gitu. Apa namanya Hati-hati mas, jaga pandangan. suaminya namanya gitu-gitu
itu hati-hati itu berapa kata itu, hati-hati, nah seperti itu. Nah ini semua kalau kita nggak ada ilmunya, wah ini kayak nggak penting. Tapi kalau kita tahu ilmunya ini penting, ya seperti itu. Ya seperti itu. Nah ini menurut banyak orang, ini tadi baru kaidah berapa ya? Kaidah pertama ya. Mulai dari yang sederhana yang sehari-hari. Ya, mulai dari yang sederhana dan sehari-hari. Ya, seperti itu. Ini di Kuningan katanya lagi musim hujan ya. Seperti itu. Biasa di Jogja. Oh iya, hujan. Musim Ya, ngopi, seperti itu. San. Oh gitu. Masya Allah, ada chef juga di sini. Iya, seperti itu. Nah, ngopi ya. Oh, ngopi udah dibahas, quality time ya. Nah, minggu kemarin ngopi ya. Nah, ya istri nyeduhin kopi misalnya ya. Masya Allah ini kopinya mantap ya, enak banget. Nah, itu udah word of affirmation itu. Ya, seperti menghargai kopi bikinan istri kita ya. Ini tadi apa? Baru kaidah ya. Nah, kemudian kaidah kedua, boleh ditulis nih, kaidah kedua dalam word of affirmation ini. Tadi kaidah pertama, mulailah dari hal yang sederhana yang sehari-hari ya. Mulai dari hal yang sederhana sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, mulai ini bahasa cinta word of affirmation ini bisa dengan lisan dan tulisan. Ya, bisa dengan lisan dan tulisan. Jadi, apa namanya, ya kalau dengan chatting mah udah umum ya. Ya, bisa diganti dengan kertas ya. Dengan kertas. Nah, makanya salah satu word of affirmation yang sekarang jarang orang lakukan yaitu dengan kertas ya, dengan tulisan jarang. Ini simple aja, simple. Misalnya pasangan lagi ulang tahun misalnya, ya udah tulis aja surat cinta gitu. Tulis aja surat cinta ya, itu udah hadiah terbesar udah, daripada dibeliin apa misalnya ya, yang itulah makanan kayak kue kayak atau apa, coba bikin surat cinta ya, selembar kayak 2 lembar gitu, wah itu salah word of affirmation yang bikin istrinya melayang-layang ya. Begitu juga istrinya, mungkin suaminya itu apa namanya, nanti kita jelaskan fakta-fakta tentang word of affirmation ya. Orang yang cenderung dengan word of affirmation ini tipikalnya gimana, nanti kita jelaskan. Itu tadi tulisan nih agak jarang di ini ya. Word of affirmation ini jarang dikerjakan, baik tulisan ataupun lisan ya. Lisan aja jarang, apalagi tulisan. Lisan aja jarang, apalagi tulisan ya. Coba terakhir kita bilang I love you ya sama istri kapan ya? Wah, 1 jam yang lalu, mantap berarti ya, seperti itu ya. Apa namanya, ya nanti kita jelaskan di sunahnya gimana, di sunahnya. Nah, begitu juga tulisan yang jarang di ini, bikin tulisan bikin tulisan note ya, kertas kecil ya, biasa ya, kita tulis aja misalnya, jangan lupa makan ya, yang seperti itu. Jadi kan kita kebiasaan di WA ya, kebiasaan di di HP ya, dicoba word of affirmation-nya di ini, di kertas ya. Apa sih kertas yang, iya, kalau bahasa Arabnya kulsosot, apa ya bahasa Indonesianya apa? Kertas-kertas kecil yang ditempel di kulkas kayak gitu-gitu, apa tuh? Memo, Sat. Memo ya, memo-memo gitulah. Memo ya, memo gitu. Tulis misalnya di depan kulkas, misalnya istrinya di dapur, tulis di apa gitu. Tulis eh, I love you misalnya. Seperti itu. Atau apa gitulah. Ya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk kasih kata ya, kasih kata yang apa namanya, yang bentuknya tulisan, bentuknya iya tulisan ya, tapi jarang dikerjakan ya, seperti itu. Ya banyaklah dengan tulisan dan nah begitu juga ini nomor 3 lah, boleh kaidah ya, kaidah atau bentuk word affirmation selanjutnya adalah puisi dan lagu ya, puisi dan syair ya, puisi dan syair. Nah, ini salah satu apa ya, bobot yang bentuk yang paling kuat dari word of affirmation, yaitu puisi, syair, lagu dan seterusnya. Nah, ini apalagi kalau kita sendiri yang buat, wih,
Mantap sekali itu. Kita sendiri yang buat puisinya, ya pantunnya, ya gombalan-gombalannya itu kita ya sendiri yang buat. Nah itu sekilas ya ini perspektif psikolog semua ya. Ini belum masuk perspektif hadis dan sirah ya. Nah kita lanjut dulu perspektif ini apa psikolognya yaitu fakta-fakta ya word of affirmation. Fakta-fakta orang yang cenderung word affirmation ya. Dalam bahasa cinta ini faktanya apa aja? Pertama, bahasa cinta ini adalah yang paling umum. Ya, ini bahasa cinta ini paling umum. Jadi Oh, paling berharga ya. Waktu paling berharga ya Allah di banyak tempat ya. Nah, tapi yang paling umum ya, yang paling umum itu ini word of affirmation, yaitu kata ya. Banyak jarang orang yang eh, nggak peduli dengan kata-kata. Itu jarang lah, jarang ada tapi jarang seperti itu. Nah, fakta kedua ya, fakta kedua orang yang quality time, orang yang love language-nya itu word of affirmation itu orangnya teliti biasanya. Orangnya teliti, akademisi lah, orang berpendidikan. Pokoknya kalau dia orang berpendidikan, apalagi orang sastra ya, itu dia pasti bahasa word of affirmation-nya kuat. Ya, paham ya? Apa namanya orang akademisi, nah itu biasanya ini word of affirmation ini kuat dia. Ya karena dia berpendidikan. Nah, kata itu kan peradaban ya. Tulisan, kata, ya balagoh, ya ilmu ba'ani, ilmu bayan, ilmu syair, ilmu bahasa, nahwu sorof itu semua kan peradaban. Ya, apa namanya? Jadi fakta kedua ya, fakta kedua oh enggak, itu fakta fakta kedua tadi detail ya. Bahwasanya orang yang bahasa cintanya ini biasanya orangnya orang yang detail, detail. Ya, ini perfeksionis ya. Nah, fakta ketiga adalah orang yang berpendidikan. Ini orang yang word of affirmation ini orang yang berpendidikan biasanya. Ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau udah sastrawan ya, seperti itu, itu pasti ini. Nah, fakta yang keempat adalah eh, tadi udah detail ya, detail ya seperti itu. Nah, salah satu ciri salah satu ciri detailnya ini orang yang tipikal kayak gini, dia ngingetin hari ulang tahun orang-orang yang dia cintai. Ya, dia hafal loh hari ulang tahun istrinya, hari ulang tahun bapaknya. Kalau ulang tahun istri sama anak itu biasa. Ya, hari ulang tahun ini nih ciri-ciri orang yang word of affirmation-nya kuat, itu dia hafal hari ulang tahun, kata dunia psikolog ya. Jadi kalau kita hafal hari ulang tahun istri sama anak itu biasa, ya biasa. Nah kalau kita hari ulang tahun anak sama istri aja lupa, berarti kita word of affirmation-nya eh, lemah, ya lemah. Ya, ya saja nih masih masih nyambung kan, masih kuat ya, masih masih bagus ininya, bagus Tad. bagus ya masih bagus ya. Tadi sampai mana? Oh iya, ulang tahun, hari ulang tahun. Nah, kalau dia sampai hafal hari ulang tahun bapaknya, hari ulang tahun ibunya, hari ulang tahun adeknya, dan seterusnya, nah itu berarti dia word of affirmation-nya kuat. Ya, dia bahasa ininya kuat ya. Lebih cenderung ke kata-kata ya. Ya, seperti itu. Nah, terus juga para figur ya, orang-orang besar. Nah, ini fakta berikutnya. Fakta keberapa ini? Keempat ya. Empat Tad. Ya. Keempat ya. Nah, para tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat ya, itu rata-rata ininya ini. Ya, karena dia sering dipuji. Ya, politikus-politikus tuh ini. Ya, ini politikus tuh ini nih, rata-rata ya. Bahasa cintanya kayak gini. Yang pokoknya tokoh masyarakat lah. Ustadz ya. Ustadz ini nih, tokoh masyarakat nih.
Ustadz termasuk nih word of affirmation ya. Apa namanya? Ya pokoknya Thomas Thomas lah. Thomas Thomas tuh itu ini biasanya. Nah, eh, nah fakta yang kelima ya, kelima ke enam lah. Orang yang bahasa cintanya ini ya word of affirmation ini orangnya sensitif perasaan, orangnya sensitif ya, ya orangnya sensitif ya. Ya udah cukup lah itu aja dulu. Kayaknya langsung ke hadis Nabi ya, langsung ke hadis Nabi ya. Nah, kita perspektifnya udah dulu ya. Setengah jam lah perspektif ininya psikolognya setengah jam. Sekarang nah berikut contoh-contoh ya, contoh-contoh teladan-teladan dari Nabi Muhammad SAW tentang bahasa cinta word of affirmation. Pertama adalah berkata lembut ya dan menjaga perasaan ya, berkata lembut dan menjaga perasaan. Nah, jadi oh ya, ini harus diketahui bahwasanya ada bahasa cinta lain itu istilahnya bukan word of affirmation, tapi bahasa Inggrisnya tuh emotional guarantee ya atau emotional security. Ya, ya. Apa namanya? Emotional security atau emotional guarantee. Nah, ini sebagian ulama psikolog ya, ulama psikolog, sebagian ulama psikolog ya, psikolog-psikolog ternama dunia ya, itu mengatakan ini beda. Ya, ini beda. Ada namanya nih nanti kalau Anda akan keluar soal begini. Apa itu word of affirmation? Nah, terus ada lagi satu lagi namanya emotional guarantee ya atau emotional security. Nah, itu adalah bahasa cinta yang mana tujuannya itu untuk apa? Menjaga perasaan ya, menjaga perasaan emotional security. Nah, ini menjaga perasaan keamanan, keamanan emosional pasangan. Nah, kata kata mayoritas ya, mayoritas ilmu ulama psikolog ya, itu mengatakan bahwasanya emotional security itu cabang ya, cabang daripada word of affirmation. Ya, jadi dia bukan bahasa cinta sendiri tapi cabang lah. Ya, kalau ada yang ngebedain duanya ya, ada yang bedain ya antara word of affirmation sama emotional security. Nah, itu ada yang ngebedain. Nah, tapi kalau diteliti lebih dalam lagi, nah itu sebenarnya cabang. Ya, emotional security itu cabang dari word of affirmation. Jadi apa itu emotional security? Jadi kita menjaga perasaan pasangan kita, yaitu dengan perkataan. Ya, dengan perkataan kita jangan sampai menyinggung perasaan teman pasangan kita dengan perkataan. Nah, kalau ada dari wajah-wajahnya udah tersinggung, nah udah kita minta maaf. Nah, itu namanya emotional security. Nah, itu cabang daripada word of affirmation. Nah, eh, apa namanya? Nah, salah satu emotional security itu apa namanya? Deep talk ya, deep talk. Deep talk itu apa? Curhat ya. Deep talk. Nah, itu curhat tapi yang dalam. Melalui perasaannya itu sama. Itu jatuhnya emotional security tapi ya inti-intinya sih cabang dari word, dari kata word of affirmation. Ya paham ya? Yaitu Anda mau kasih penjelasan aja itu sebagian psikolog itu membedakan jadi dua ya antara emotional security atau emotional guarantee sama word of affirmation. Kalau menurut Anda pribadi sejujurnya itu sebenarnya cabang ya. Ya apa namanya emotional guarantee itu cabang daripada word of affirmation. Nah, itu penting ya. Nah, makanya contoh pertama dari sunnah Nabi tentang masalah word of affirmation ini adalah berkata lembut dan saling menjaga perasaan. Ya, seperti itu. Nah, ini emotional guarantee nih masuknya nih ya, emotional security. Ya, seperti itu. Nah, ini hadisnya apa, Sat? Hadisnya apa? Hadis ma'ruf. Hadisnya ada di Sahih Muslim. Ya, wastausu bin nisa'i khaira. Ya, wastausu bin nisa'i khaira. Ya, salinglah kita berwasiat terhadap wanita
fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya perempuan itu terbuat atau tercipta dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Ya, tulang iga ya. Jadi apa namanya? Ya ini mengsong ya seperti itu nggak lurus ya. Wa inna a'waja syai'in fi dhilai a'la. Ya, kemudian in dhahabta tuqimahu kasartah. Ya wa in taraktahu lam yazal a'waj wastausu bin nisa'i khaira. Jadi ya kalau terlalu keras sama wanita ya udah pecah ya seperti itu. Nah, kemudian tatkala kalau terlalu lembek ya udah begitu aja. Jadi pertengahan ya pertengahan ya tegas tapi lembut, tegas tapi lembut. Nah, itu dia apa namanya? eh sikapnya, sikap suami ya atau sikap lelaki pada umumnya terhadap wanita. Nah, begitu juga Rasulullah SAW menganalogikan hadis kedua nih, hadis kedua ya. Rasulullah SAW menganalogikan wanita itu seperti kaca. Ya, rifqan bil qawarir, terkenal ya hadisnya. Rifqan bil qawarir. Ya, hadisnya sahih. Rifqan bil qawarir. Ya, ada suatu ketika sahabat ya, sahabat ke ummahatul mukminin yaitu lagi di atas unta, lagi di atas unta. Nah, tapi yang apa yang membawa atau yang mengarahkan ya unta Ummahatul Mukminin ini, Ummahatul Mukminnya ada di atasnya. Ummahatul Mukmininnya ini agak cepat ya, agak cepat jalannya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bilang rifqan bil qawarir. Ya, Anda lupa Ummahatul Mukminin atau mukminat secara umum ya, lupa Anda. Yang penting dinasihatin sama Rasulullah rifqan bil qawarir. Ini kan secara fisik ya, secara fisik ya. Jadi kalau ada suami ya naik mobil ngebut-ngebut ya, kalau ada suami naik mobil ngebut-ngebut ya, padahal ada istrinya, ya ada ibunya, mungkin ada anaknya juga. Nah, masuk nih hadis Nabi ini nih, rifqan bil qawarir, pelan-pelan ya, ente bawa mobilnya pelan-pelan. Ya kecuali yang suruh cepatnya istrinya, ya kebalik kalau sekarang ya, suruh ngebuat istrinya malah. Nah, apa namanya? Itu فمهما fisik ya. Padahal fisik قبل ngebut منهم ما itu استطعتم إلا أن fisik. لا Nah, تكذبوا. apalagi kalau yang sifatnya emosional ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu menganalogikan perempuan seperti seperti kaca. Nah, ini analoginya benar-benar dalam, benar-benar deep ini. Ya, benar-benar deep analog ini. Jadi, eh, kenapa kok wanita diiniin seperti kaca ya? Karena apa? Karena kaca itu gampang terluka dan melukai ya, gampang pecah dan gampang melukai. Itulah perempuan ya. Ya, harus dijaga perasaannya karena dia gampang terluka. Dan kitanya juga harus jaga-jaga jangan baper karena perempuan gampang melukai kita. Ya, paham ya? Nah, ini apa namanya? Ya kacaan hati-hati. Hati-hati ya harus dibawanya pelan-pelan. Ya, karena dia gampang terluka, gampang pecah. Nah, begitu juga tatkala udah kaca juga di waktu yang sama itu mudah melukai orang lain. Seperti itulah wanita ya, ciptaan Allah yang unik. Nah, apa namanya? Itu sunnah Nabi yang pertama tentang word of affirmation ini adalah jaga lisan, eh, berkata yang lembut dan menjaga perasaan. Yang kedua adalah eh, jangan menghina, jangan menyebut kekurangan. Ya, jangan menyebut kekurangan. Nah, ini penting nih. Jangan menyebut kekurangan. Jadi, perempuan nih ada kekurangannya nih. Ya, jangan disebut-sebut terus ya. Jangan dihina. Ya, seperti itu. Ya, sama cowok juga sama ya. Sama ya. Pokoknya masing-masing sama lah. Ya, itu jangan dihina, jangan dijelek-jelekin. Nah, dalilnya apa, saat dalilnya sama kayak yang minggu lalu, yaitu hadis Muawiyah ya. Hadis Muawiyah bin Qais kalau nggak salah, lupa nah. Bahaslah. Bahas bin Hakim bin Muawiyah bin Qais ya kalau nggak salah ya. Muawiyah bin Haidah. Maaf, Muawiyah bin Haidah. Ya, Muawiyah nama sahabatnya Muawiyah bin Haidah. Ya, nama sahabatnya Muawiyah bin Haidah. Hadisnya bunyinya gini nih. Wala tadribil wajah wala tuqabbih. Ya, wala tadribil wajah wala tuqabbih. Seorang suami itu jangan pernah mukul, jangan pernah nampar istri.
Ya, suami itu jangan pernah nampar istri. Ya, nampar istri jangan. Kan kalau darurat ya, kalau tingkatnya udah darurat ya emergensi, tatkala istri udah membangkang sekali itu kan dibolehkan. Dibolehkannya min babi darurah ya, dibolehkan untuk memukul istri. Nah, tapi jangan wajah. Ini hadis kata Nabi ini. Wala tadribil wajah. Nah, itu pembahasannya. Kalau itu pembahasan beda bab lagi lah. Mendidik atau apa panis ya, mempanis apa istri. Nah, itu beda ya kalau itu. Nah, kalau ini bahasanya kita wala tuqabbihnya ini. Wala tuqabbih. Kamu jangan wala tuqabbih. Tuqabbih itu menyebutkan kejelekan dan walaupun nyata gitu, walaupun real. Jangan nyebutin kejelekan pasangan ya. Jangan nyebutkan kekurangan pasangan, apalagi sampai menghina. Ya, sampai menghina. Ya, seperti itu. Ya, jadi nyebutin aja tanpa menghina aja nggak boleh. Ya, kamu ini gemuk sekali sih. Itu kobeh ya, gemuk ya. Itu jujur ya. Ya, kalau menghina gimana? Kamu ini gemuk sekali misalnya. Kayak apa misalnya? Kayak kuda nil misalnya atau apa gitu. Nah, Gemoy, Ustaz. itu apa? Gemoy. Gemoy. Oh, gemoy ya. Gemoy. Ya gitulah, gitu-gitulah pokoknya. Itu nah itu ya yang kedua ya, contoh teladan kedua dari Nabi bahwasanya memuji ya. Jangan menghina, jangan nyebut kekurangan, apalagi sampai menghina gitu. Ya. Nah, kebalikannya nomor 3 yaitu saling memuji. Ya, saling memuji. Ya, nomor 3 saling memuji. Ya, walaupun perlu bersandiwara, walaupun perlu berbohong. Ya, ini yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi pujilah pasangan, pujilah pekerjaan pasangan ya. Ya, walaupun perlu sandiwara ya. Sandiwara ini bohong yang halus ya, bohong yang halus ya, seperti itu. Nah, selama tidak ada mafsadah. Ini kata ulama, selama tidak ada mafsadah, itu poinnya. Nomor 3 ya, boleh memuji pasangan ya dengan bohong yang ya ta'rid lah. Ta'rid apa bahasa Indonesianya? Ta'rid tuh ya berbohong tapi apa nah, nggak apa, nggak sorry ya, nggak sorry ya, nggak nggak sorry, berbohong tapi nggak sorry. Apa bahasa Indonesia sorry ya? Iya, tidak jelas-jelas bohong. Nah, seperti itu. Nah, eh, hadisnya apa? Nanti saya sebutkan contohnya, saya jelaskan. Hadisnya gimana, Seth? Hadisnya Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim dari sahabat wanita ya. Namanya Ummu Kulsum bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, jadi ada orang ya, cowok namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, ini adalah manusia yang paling paling apa ya? Paling paling bikin greget lah. 11-12 sama Abu Jahal ya. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini 11-12 sama Abu Jahal. Nah, dialah satu-satunya orang yang pernah nginjak leher Nabi. Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Ya, Nabi lagi sholat di depan Ka'bah, lehernya diinjak sama Nabi, sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, juga beliau juga satu-satunya orang yang pernah ngeludah ke muka Nabi. Dan beliau satu-satunya orang yang pernah ngangkat gamis Nabi. Nabi lagi sholat, gamis Nabi diangkat, terus kepalanya Nabi dimasukin ke gamisnya. Nah, seperti nah itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, dia punya anak namanya Ummu Kulthum. Nah, anaknya masuk Islam. Ya, anaknya masuk Islam, anak Ummu Kulthum. Nah, babehnya terpenggal ya di perang Badar. Ya, terpenggal di perang Badar. Ya, seperti itu. Masih dalam keadaan kafir. Nah, ini anaknya Ummu Kulthum sahabat. Nah, Ummu Kulthum bilang, meriwayatkan hadis dari Nabi, bahwasanya ini langsung saja ya, langsung aja. Rasulullah SAW itu pernah bilang, orang yang bahasa Indonesia aja langsung dulu.
orang yang orang yang eh, berusaha untuk memperbaiki permusuhan dari dua kelompok itu bukanlah pembohong, kata Nabi. Ya, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas. Ya. Orang yang yuslih bainan nas itu bukan kadzab, kata Nabi. Nggak berbohong. Nah, kemudian di riwayat Muslim disebutkan ditambahin ada 3 perkara yang itu bukan termasuk dalam eh, bohong. Satu, ketika perang, ya, ketika perang apa namanya? Uh, Everything is fair in war, ya. Everything is fair in war. Ya, jadi segala sesuatu itu apa? Legal ya dalam perang. Itu apa namanya? Peribahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau di hadis Nabi itu, nah kebohongan di dalam perang itu boleh, ya seperti itu. Nah, begitu juga tatkala bertujuan untuk mensatukan dua kelompok yang sedang bertengkar, ya, ya siapa aja ya, bapak lagi bertengkar sama anak ya, bapak lagi bertengkar sama anak, ya salah satu adiknya misalnya atau kakaknya, ya berbohong ke bapaknya, sebenarnya Fulan tuh begini gini gini makannya begini gini gini padahal bohong tapi tujuannya untuk memperbaik husnudon ya perspektif musuh kepada musuhnya ya bohong juga ke adeknya sebenarnya bapak tuh gini 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 ya ya berbohong padahal ya tapi untuk kebaikan ya itu nggak apa-apa. Nah yang terakhir yang ketiga adalah wahaditsul rajuli imra'atahu wahaditsul mar'ati zaujaha. Nah itu ngobrol suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Nah itu boleh walaupun berbohong. Ya contohnya kita udah sering dengar lah ya. Ya istri misalnya istri masakin sesuatu. Ya dan ini sudah makanan yang paling mungkinnya istri ini. Ini makanan andalannya istri gitu. Ya kalau kita bilang nggak enak, wah perang dunia ketiga. Ya seperti itu. Apa namanya? Nah kita bilang enak. Ya kita bilang enak seperti itu. Dilebayin boleh nggak, Sat? Boleh ya. Ini adalah makanan terenak yang saya pernah makan seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah, dilebayin nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya dia niatin hatinya ditarik di hatinya. Ini adalah makanan terenak yang saya pernah makan di jam ini, ya. Karena jam ini belum makan dia. Nah, ini ini makanan terenak. Ya, ditarik nggak apa-apa. Ya, ditarik nggak apa-apa. Ya seperti itu. Ya. Istri apa namanya suami misalnya suami habis apa gitu ya habis apa gitu ya habis ngangkat-ngangkat berat apa gitu ngangkat apa meja ngangkat apa gitu istrinya hibur nggak apa-apa ya Masya Allah abang udah paling terkuat lah wanita apa pria paling kuat lah ya seperti itu ya seperti itu ya, walaupun ditakdir di hatinya abang pria yang paling kuat lah di rumah ini ya misalnya ya karena di rumah ini cuma ada ente doang gitu ya seperti misalnya nah itu nggak apa-apa ya artinya dia bohong ya tapi itu nah karena yang gini-gini nggak ada mafsadahnya ya yang gini-gini nggak ada mafsadah makanya tadi poinnya apa saling memuji pasangan pekerjaan pasangan walaupun perlu berbohong selama tidak mendatangkan mafsadah. Nah, ini ada dasarnya dari hadis dan sirah Nabi Muhammad SAW. Ini kayaknya kita cepat aja ya, cepat maksudnya sekilas ya. Yang penting ada tergambar lah poinnya dari hadis Nabinya. Siap, Ustaz. Ya, ya seperti itu. Ya, yang penting kita berbohongnya ini untuk menambahkan rasa cinta ya kepada istri, kepada suami. Ya, seperti itu aja. Ya, seperti itu. Kalau ulama ngasih contohnya apa? Ulama ya ngasih contohnya apa? Misalnya uh, cowok yang punya istri lebih dari satu, ya kata ulama
contoh ininya adalah kalau bisa ke semua perempuannya itu bilang la ahada ahabba ilayya minki ya. Engkau adalah istri yang paling saya cintai ya. Abu Rijal ada Abu Rijal. Nah, hadir Ustaz, Oh ada. menyimak dengan seksama. Nanti langsung Oh, yes, dipraktekkan, insya Allah. Ya ini Ahlan Syah, ya. Tadi apa ulama ngasih contoh bagi yang istrinya lebih dari satu ya. Itu salah satu contohnya adalah kau adalah istri yang paling cantik ya. Engkau adalah istri yang paling saya cintai. Ya gitu-gitu aja. Ya walaupun sebenarnya yang dicintai yang mana gitu. Nah itu tetap kita di hatinya bilang apa ya. Mau lidahnya bilang apa, hatinya bilang apa. Nah itu selama nggak ada mafsadah, nah itu nggak apa-apa. Ini salah satu contoh berbohong yang dibolehkan ya. Tadi 3 perkara itu. Kalau sekarang sih Ya, nggak seperti itu. bohong, Nah, tapi jujur ya, karena cuma satu-satunya sih. Jadi kan jujur oh, paling. iya. Iya. Iya, Syekh. Ya. Lanjut nomor 4 ya. Lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 ini berterima kasih ya. Berterima kasih kepada pasangan. Nah, ini ya jujur nih, jujur ya apa namanya? Banyak sekali ya, banyak sekali ya apa namanya? Kasusnya ibu-ibu ya jamaah pengajian ya seperti itu mengeluh ya apa namanya istri misalnya kurang bersyukur ya istri kurang berterima kasih kepada istri. Nah ini kepada suami ini mumpung ada ini saya ingat ya hadis Nabi Ibrahim ya. hadis dari Nabi tentang Nabi Ibrahim, hadisnya hadis Ibnu Abbas di Sahih Bukhari ya, di Sahih Bukhari hadisnya di sepanjang apa namanya suatu ketika ya, kan Nabi Ismail kan tinggal di ini ya, tinggal di Mekah ya. Nabi Ismail tinggal di Mekah bareng sama suku Jurhum ya. Nabi Ibrahimnya mah di mana? Di Irak, di Palestina ya, bareng sama istri pertama, istri yang sebenarnya istrinya gitu, yaitu Siti Sarah ya itu kan istri Nabi Ibrahim. Kalau Siti Hajar itu kan ya Ummu Walad lah, budaknya Nabi Ibrahim, budak wanitanya Nabi Ibrahim kalau Siti Hajar. Nah, makanya Siti Hajar tapi Siti Hajar tentu bareng Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ismailnya di Mekah. Nah, singkat cerita, jadi Nabi Ismail ini udah dewasa, udah nikah, punya istri. Nah, tapi Nabi Ibrahim belum pernah berkunjung ke menantunya. Nah, suatu ketika pas nyampe rumahnya Nabi Ismail, yang Nabi Ismailnya lagi keluar, yang ada istrinya. Nabi Ibrahim masuk, ya langsung ketok-ketok. Wahai nak, saya ke sini datang mencari Ismail, ya mencari Ismail, suami Anda gitu. Oh, Ismail, suami saya lagi keluar, nah gitu. Akhirnya disuguin apa namanya hidangan lah tamu gitu. Nabi Ibrahim nanya, ya kemana suami kamu? Suami saya lagi keluar. Nah, bagaimana kondisi kehidupan kamu? Nah, langsung si istrinya bilang gini, wah saya dalam kehidupan yang susah, ya kita kehidupan yang susah, kehidupan yang berkurang, nah, kehidupan yang tidak bahagia. Nah itu perkataan istrinya Nabi Ismail tatkala ditanya sama mertuanya. Perlu diketahui istrinya Nabi Ismail ini belum tahu bahwasanya orang tua yang di hadapan dia ini adalah mertuanya, belum tahu. Ini belum tahu, makanya jawabnya begitu. Nah, jawabnya begitu. Nah, Nabi Ibrahim ngetes gimana kondisi kamu bersama keluarga, kita dalam kekurangan, kesusahan, dan tidak bahagia. Akhirnya, oh gitu. Akhirnya Nabi Ibrahimnya izin pergi. Ya, belum memperkenalkan diri. Ya, izin pergi. Nanti kalau suamimu sampai datang, ya tolong sampaikan salam dari saya. Ya, itu pintu ya pintu depan itu diganti goyir atabata babik ya goyir atabata babik ya atabah itu sebenarnya bukan pintu sih ya atabah itu jadi kalau di Jakarta itu atabah itu apa namanya pintu kecil buat nahan banjir kalau di Jakarta itu
Jadi di depan pintu ada kayak ini tinggi sekitar 30 cm. Ya, ada apa dari semen kayak apa dari apa kayak yang penting sekitar 30 cm itu ada di depan pintu. Jadi sendal tuh harus di belakang atabah. Ya, paham ya? Ustaz Fajar paham nggak, Ustaz? Penjelasan Ana. Jadi Paham, Ustaz? pintu, nah di luar pintu itu biasanya ada atabah sekitar 30 cm. Nah, itu dia untuk nahan lah ya, intinya sendal ya, kalau Arab yang asli ya, maksudnya yang tradisional, yang rumah-rumah lama itu pasti ada atabahnya. Ada atabahnya. Ya seperti kalau di Jakarta buat nahan banjir dari semen kalau di Lah, Jakarta. gitu. Ya, apa namanya? Nah, kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu sampaikan salam saya ya. Itu goyir bata babik. Ya, itu diganti ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahimnya pulang, Nabi Ismailnya datang ke rumah. Bang, itu tadi ada tamu orang tua ya. Iya, apa namanya? Saya nggak kenal siapa itu. Oh gitu, iya. Dia nitip salam nggak? Dia nitip salam, iya. Eh, Pintu atap depan itu diganti gitu. Oh gitu. Dia bilang gitu. Kata 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 Nabi Isa, oh iya. Emang kamu jawab, emang kamu ngobrol apa gitu. Apa namanya? Iya, tadi kita kita nanya, dia nyariin abang, terus nanya gimana kondisi kita. Ya saya jawab kondisi kita kurang bahagia, ya, kekurangan. Oh gitu, kata Nabi Ismail, tahu nggak itu siapa? Ya, itu tuh mertua kamu, ya itu bapak saya, ya, seperti itu. Nah, paham nggak maksudnya ganti atabah? Maksudnya saya disuruh untuk menceraikan kamu gitu, karena kamu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya dicerailah istrinya. Nah, ini hadisnya di Bukhari ya. Hadisnya di Bukhari Sahih. Nah, kemudian nikah lagi Nabi Ismailnya. Datang lagi Nabi Ibrahim, kasusnya sama sekali. Kasusnya sama persis. Nabi Ibrahim datang bertamu, Nabi Ismailnya lagi keluar, istrinya di dalam. Kemudian dijamu. Yang kemudian bagaimana? Nabi Ibrahim nanya, bagaimana kondisi kamu? Bagaimana mana suamimu? Suami saya lagi keluar nyari nafkah. Kemudian gimana kondisi kamu? Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan berkecukupan, kita dalam kebahagiaan dan seterusnya. Oh gitu, alhamdulillah. Nanti kalau suamimu sampai, saya titipkan salam saya ya. Salamnya apa? Itu pintu depannya, atabah depannya itu bagus ya, jangan diganti seperti itu. Nah akhirnya disampaikan dan begitu, dan akhirnya ditafsirkan sama pas Ismailnya datang, itu adalah Nabi Ibrahim, mertua kamu, ya dia memuji kamu dan untuk tetap ya menjaga pernikahan ini tetap langgeng. Nah kata ulama apa? Ya istri yang nggak bersyukur ya nggak yang ya pikirannya kekurangan, kurang bahagia, ya seperti itu. Apa namanya? Wah sedih semenjak nikah begini, ya sedih begitu gitu gitulah. Artinya kekurangan padahal suaminya mungkin udah ngasih nafkah dan seterusnya. Nah ini dosa besar kata ulama. Ini jatuhnya dosa besar, ya dosa besar. Dan bahkan efek ke pernikahan, yaitu ulama membolehkan wanita yang seperti ini untuk dicerai, ya seperti itu. Membolehkan di sini bahkan sampai sampai istihbab ya. Istihbab artinya ini doruri ya, bukan doruri, udah udah ihtiyaj ya bahwasanya seperti ini. Nah, hadis yang sama juga sama, kasus yang sama yaitu hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas lagi nih, hadis sholat istisqa, sholat khusuf, maaf. Hadis sholat khusuf yang Rasulullah tahu-tahu ditampakkan slide ya, ketika di mimbar Rasul ditampakkan slide dari Allah, ada neraka, Rasul ketakutan, mundur, kemudian tatkala Rasulullah SAW setelah ditampakkan slide-nya, lanjutin khutbahnya, Rasul bilang, kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Langsung, kenapa? Wahai Rasulullah, para sahabat nanya, ayakfurna billah? Kata Rasulullah, enggak, mereka beriman kepada Allah. Tapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kata Rasulullah. Mereka itu tidak berterima kasih, ya tidak kurang berterima kasih kepada suaminya. Yakfurnal ihsan, mereka lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Nah,
Kata Rasulullah, "Lau ahsanta ila ihdahun nadah kullahu tsumma ra'at minka syai'a, qalat ma ra'aitu minka qat," ya. Saking kurangnya berterima kasih wanita, kata Rasulullah SAW, tatkala suami ngasih kebaikan sepanjang umur ya, semasa hidupnya, ad-dahra kullahu tsumma ra'at minka syai'a, kemudian ada sesuatu kesalahan di suami, ya, itu istri langsung melupakan semua kebaikannya. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat, nggak ada kebaikan sama sekali. Nah, ini sama hadisnya nih, hadis Ibnu Abbas. Hadis, cuman yang satu teladannya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kalau yang satu dari Rasulullah, slide langsung dari neraka. Dan dua-duanya adalah hadis Bukhari. Dua-duanya hadis Bukhari. Nah, ini terima kasih ini word of affirmation yang bahaya ini. Ya, bahaya. Apa namanya? Bisa jadi dosa besar ini. Ya, begitu juga. Ini kan tadi yang saya jelaskan perspektif istri ya. Maksudnya perspektif suami, kewajiban suami terhadap istri. Kebalikannya juga sama. Ya, kewajiban istri terhadap suami. Begitu juga sama ya. Suami juga harus berterima kasih kepada istri ya. Suami juga harus berterima kasih kepada istri ya. Istri itu, kalau cowok itu kerjanya cuma 6 jam sama 8 jam ya. Ya apalagi kalau mudir-mudir ya. Itu kerjanya paling cuma berapa jam doang gitu sehari. Nah, kalau istri kadang-kadang kerjanya 24 jam. Ya, kerjanya 24 jam di rumah itu. Ya, jadi lebih capek mana? Ya, sama-sama capek sih. Cuman jangan sampai kita tidak berterima kasih kepada istri gitu. Ya, ya apa namanya? Bahkan saking Allah meninggikan derajat wanita ya. Ini makanya nih SJW nih, SJW apa? Social Justice Warrior nih yang feminis itu yang ingin mengangkat derajat wanita ya, kesetaraan gender itu ya kalau dalam Islam mah nggak ada kayak gitu. Islam itu lebih mengangkat wanita ya ketimbang ente ngangkat wanita, wahai para SJW ini. Ya, wanita itu udah diangkat sama Islam setinggi-tingginya. Ya, setinggi-tingginya ya. Ya, warisan dapat satu, perempuan dapat dua, laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Ya, padahal yang pakai dirinya sendiri. Nah, warisan dua si cowok itu dibagi sama anak-anak yang banyak ya, dan dibagi juga sama istrinya. Nah, istrinya gimana tuh? Perempuan gimana? Ya udah dapat warisan buat dirinya sendiri kaya. Nah, salah satunya juga penghormatan Islam terhadap wanita adalah orang yang menyusui itu, orang wanita yang menyusui anaknya itu, si istrinya itu boleh minta upah ya, boleh minta upah kepada kepada suaminya, ya boleh minta upah kepada suaminya, upah nyusuin ya gitu. Nah jadi ya ini saya nyebutinnya perspektif buat cowok ya. Ya ini cowok mikir ya, cowok mikir ya. Artinya perempuan tuh kalau lagi nyusuin dia boleh loh nagih hutang ya, ngasih ngasih bon ke ente wahai cowok untuk ngegaji dia ya, ngegaji dia nyusuin anak ente, anak dia juga. Nah, ini dalil bahwasanya jangan lupain ya terima kasih wahai wahai cowok ya, wahai suami ya, jangan sampai tidak pernah menghargai ya, jerih payah seorang seorang istri ya seperti itu. Ya, nih istri makan bakso tapi pakai duitnya sendiri, itu bonnya disimpan ya, kasih ke suaminya, ini ente bayar nih, ini anak makan bakso pakai duit anak nih, kata istrinya. Nah itu si cowok wajib bayarin itu uangnya ya seperti itu. Nah ini dalil ya bahwasanya istri itu pekerjaannya tuh nggak ini. Nah ini jujur Ana kalau ngaji parenting Ana maunya dua perspektif, suami dan istri. Ana nggak mau kayak saat-saat yang lain ya. Kalau ngisinya ke ibu-ibu, dia nyebutinnya hak-hak ibu-ibu. Sehingga disukain sama ibu-ibu, jamaah ibu-ibu akhirnya dilaku. Ya. Giliran dia ngisi ke kajian bapak-bapak, isinya hak-hak bapak-bapak kepada istrinya. Akhirnya disukain sama bapak-bapak, undang lagi gitu. Saat-saat yang ma'ruf lah kayak gitu. Nah, kalau parenting Pak Sutri itu harus ini, harus dua perspektif. Ya, dua perspektif. Ya, ibu-ibu, istrinya juga dan perspektif bapaknya juga. Itu yang. Nah, adapun yang lagi sekarang viral sampai ada yang teman Ana sampai ada yang diblokir ya nomornya dari sama istrinya.
suami istrinya nanya ke suaminya, teman ana ya, master MA dia, teman ana ya. Istrinya terkena makan syubhat ya, terkena makan syubhat menurut ana ya. Syubhatnya ini lebih kedominan ke perempuannya. Makan syubhat tentang masalah lebih lebih berhak mana nih diutamakan, istri apa ibu. Nah, akhirnya istrinya nanya ke suaminya. Baru kemarin, baru kemarin ya. Istrinya nanya ke suaminya, "Bang, abang lebih menomborsatukan ibu apa saya?" Ya teman anaknya bilang, "Ya ibu dulu lah. Itu pasti ijma." Akhirnya istrinya malah langsung diblokir nomornya. Aduh, teman anaknya pusing ya. Diblokir sama istri. Ya Allah, MA, Ustadz MA ya. Ini istrinya harusnya ya jangan terlalu galak kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya Ustadz ya coba dong Ustadz jelasin ke Ana gitu. Ini masalah hukum ini gimana gitu. Soalnya syubhatnya udah besar sekali. Ini SJW lagi gaspol ya. SJW ini Amerika ya Barat ini lagi gaspol ya. Social Justice Warrior ini lagi gaspol khususnya masalah feminis ini. Ya sama LGBT juga pelangi dan sebagainya itu lagi gaspol ya. Ya, apa namanya? Ya, subhatnya salah satu gitu. Nah, ini saya jelaskan begini, Anda jelaskan kepada dia. Ya, jadi dalam masalah nafkah, nomor satu itu istri. Dalam masalah nafkah, nomor satu itu istri. Nah, nomor dua anak, baru nomor tiga baru orang tua. Ya, ya itu masalah nafkah. Nah, jangan sampai istri salah paham, baik istri ataupun suami salah paham. Tetap wahai istri, nomor satu tuh Anda kalau masalah nafkah. Masalah kebutuhan tuh Anda. Kebutuhan Anda nggak bakalan bisa digeser. Anda nomor satu. Ya, seperti itu. Nah, nomor dua, anak. Nah, baru nomor tiga, orang tua. Ya, orang tua. Ya, seperti itu ya. Nah, ini saya ngejelasinnya singkat aja deh, soalnya panjang ya. Panjang. Nah, adapun kalau masalah albir, Pak, albir itu pengagungan, penghormatan. Ya, nah itu nomor satu orang tua. Bagi suami, ya, penghormatan. Ya, selain harta, ya, penghormatan. Nah, nomor dua baru istri. Nah, kalau bagi seorang istri, penghormatan, ketaatan, ihsan, nah itu nomor satunya adalah suaminya. Bagi seorang istri, nomor satu adalah suaminya. Nomor dua baru orang tuanya. Wah, SJW langsung pada teriak. Wah, Ustadz, ini nggak feminim ini. Ini nggak setaraan gender nih. Islam nggak adil nih. Masa bagi suami, kalau tadi udah ya, paham ya, masalah ta'zim, masalah bir. Ya, nomor satu bagi suami adalah orang tuanya, baru kedua istri. Nah, bagi istri nomor satu adalah suaminya, nomor duanya adalah baru orang tuanya. Nah, nah ini, wah ini nggak adil nih Islam nih, ya seperti itu. Nah, adil, Islam sangat adil dan sangat rasional. Karena kenapa? Suami itu, ya, wahai istri, suami Anda itu adalah pemimpin regional Anda, ya, pemimpin internal Anda, ya, langsung tuh. Nah, tapi kalau orang tua itu pemimpin eksternal, ya. Ibaratnya kalau suami itu Pak RT, ya, kalau orang tua itu ya mungkin presiden, ya gubernur gitu. Nah, seseorang tuh harus taat dulu sama PRT-nya. Kebijakan-kebijakan RT seperti itu. Kalau ada kebijakan camat, kebijakan bertentangan dengan kebijakan RT, nah warga yang tepat itu adalah taat kepada RT. Ya, dulu wakil presiden Soeharto itu namanya Sutrisno. Sutrisno itu tinggal di Senayan ya. Itu dia kalau ada sesuatu izin ke Pak RT. Wakil presiden Sutrisno, wakilnya Soeharto itu izin ke Pak RT. Ya,
Jadi kalau dalam kaidah fikih ada namanya al-walayatul khassah muqaddamatun ala walayatul ammah. Ya, otoritas terdekat itu lebih dikedepankan daripada otoritas terjauh. Paham ya? Otoritas terdekat lebih dikedepankan daripada otoritas terjauh. Nah, otoritas terdekat istri itu adalah suaminya. Otoritas terjauh itu adalah bapaknya. Ya, kalau kebijakannya bertentangan, nah ini lebih diutamakan otoritas yang terdekat supaya nggak chaos. Ya, supaya nggak chaos. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Jangan sampai al-walayatul al-khosoh yang paling dekat itu di diloncat ya. Malah kita lebih taat kepada yang otoritas yang teratas. Ya, itu logikanya kurang lebih ya. Ya, seperti itu. Ini kok dari mana ya meloncat dari sini sampai ke sini? Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, nah kemudian yang keempat adalah empat berterima kasih. Kelima mengutarakan cinta. Nah, ini penting nih. Ya, apalagi Pak Sutri yang udah 10 tahun ya, yang udah tua, ini yang udah nggak yang romantisnya sudah berkurang, mungkin sudah jarang ya bilang I love you ya. Apa namanya? Ya sudah jarang bilang I love. Nah, ini harus dibiasain lagi ya. Dibiasain lagi. Kata Nabi, hadisnya hadis sahih riwayat Abu Daud ya. Hadisnya hadis Miqdam bin Ma'adi Karib. Nah, hadis sahabatnya hadis Miqdam bin Ma'adi Karib. Ini terkenal ya nama sahabatnya Miqdam ibnu Ma'adi Karib. Nah, beliau meriwayatkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Bunyinya gini, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah. Kalau di antara kalian ada yang sedang suka dengan orang lain, maka ungkapkanlah cinta tersebut. Ya, seperti itu. Ungkapkanlah cinta tersebut. Nah, ajibnya hadis ini pun ditulis sama Imam Bukhari di bab birrul walidain. Hadis ini disebutin di birrul walidain. Jadi kata Imam Bukhari, kalau kita cinta kepada orang tua kita ungkapkan ya cinta kita kepada orang tua. Ya. Nah, ya I love you ya seperti itu. Ya, itu ya memang itu memang bukan budaya barat itu udah lintas lintas bangsa ya, lintas ras ya. Itu emang udah manusiawi ya seperti itu. Nah, makanya kata Nabi, "Falyukhbirhu annahu ahabbahu kabarin." Nah, bahkan Nabi SAW pernah itu nomor 5 ya. Nah, sekarang nomor 6-nya lah. Nomor 6 membalas ungkapan cinta. Ya, pasangannya bilang I love you ya. Pasangannya malah diem aja. Kok kamu nggak bales sih gitu. Ya dibales lah. Ya dibales. Kalau apa? I love you too ya seperti itu. Ya, jangan sampai jadi cinta bertepuk sebelah tangan ya seperti itu, nggak keluar bunyinya ya seperti itu. Nah kalau dalam Islam boleh ditambahin fillah ya, uhibbuka fillah ya biar lebih kuat cintanya, diikat oleh Allah ya, uhibbuki fillah. Nah itu ana jujur, uhibbuka fillah itu ana ajarin sama anak-anak Muhammad alhamdulillah udah baru 2 tahun. Kalau selesai mau telepon, alhamdulillah udah bisa uhib buka ya. Uhib, ana talqin ya. Uhib buka filah. Awal-awal bisanya filahnya doang, filah gitu. Nah itu nggak apa-apa. Dari kecil udah dibiasain ya. Uhib buka filah ya seperti itu. Ya. Tadi udah ya. Nah ini tadi hadis yang kelima udah Anda sebutin hadis Miqdam ya. Nah, kalau yang keenam membalas ungkapan cinta ya, kalau umumnya I love you too ya seperti itu. Nah, kalau dalam Islam ya yang afdolnya ya I love you tuh bukan berarti bukan Islam ya. Nggak apa-apa ya. Bilang I love you tuh nggak apa-apa ya kepada ini. Nah, tapi kalau yang ininya sesekali lah. Ya, jadi kalau ke pasangan ya I love you, uhibbuki itu harus dibiasain. Sesekali uhibbuki fillah, ada fillahnya. Ya, seperti itu. Kalau uhibbukanya ya lebih kepada cinta-cinta ya gitulah, romansa. Kalau uhibbuka fillah lebih kepada agama akhirat lah.
ibaratnya gitu. Nah, kalau uhibbuka fillah itu jawabnya gini, ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Ya, ahabbaka ya, semoga ahabbaka semoga mencintai kamu siapa? Alladzi yaitu zat yaitu Allah, ahbabtani fi yang mana engkau mencintaiku fihi karenanya. Ya, semoga Tuhan yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintai kamu. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, kata Nabi seperti itu. Ya, jadi hadisnya hadis apa? Hadis Anas. Hadis Anas, riwayatnya riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Ahmad, hadisnya dari sahabat Anas ya. Ya, datang seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya cinta kepada fulan. Masya Allah, curhat ya, curhat cinta ya. Ada sahabat ya, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya suka kepada fulan. Ya, ya ini pada cowok ya, pada cowok. Cinta di sini maksudnya suka ya, apa namanya, kasih lah, kasih kepada, berkasih kepada ke ini, apa bukan LGBT ya, apa namanya, kisah gitu, apa namanya, berteman lah, berteman dekat lah, berteman dekat. Ini juga makanya kalau di Arab ya, ngelihat cowok dua-duanya, ada dua cowok pegangan tangan, itu bukan LGBT di sini ya. Kalau di Indonesia pegangan tangan, waduh, jijik ya orang Indonesia. Makanya di sini juga Ana, karena Ana nalurinya masih Indonesia ya, kalau ngelihat dua orang ya berjenggot dua-duanya ya pegangan tangan jalan begini, ya masih agak ilfil juga sih, masih rada ilfil gitu ya. Kalau kalau mereka mah bukan LGBT, bukan ya, bukan bukan apa, bukan kelainan seksual, enggak, karena emang budayanya gitu, yaitu kasih sayang kepada temannya, kasih sayang, kasih sayang kepada teman. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ada seorang sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cinta kepada fulan. Nah, akhirnya kata Rasulullah apa? Apakah kamu telah mengungkapkan cintanya kepada dia? Nah, ini hadis Anas berarti masuk yang ke nomor 5 juga. Ya, Rasulullah memverifikasi, kamu udah mengungkapkan cintanya belum? Kata Anas, kata sahabat tersebut belum. Kata Rasulullah apa? Ungkapkan cintanya. Ungkapkan cintanya. Habis itu diungkapkan. Nah, terus disuruh bilang, ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Ini hadis Anas, riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Yang ketujuh ya, yang ketujuh. Yang ketujuh, apa nih, izin minum dulu. Siap, Ustaz. Ini saya 10 aja ya, ini tinggal 4 lagi. Ya, tinggal 4 lagi. Nah, yang ketujuh ya, memanggil memanggil pasangan dengan panggilan yang romantis ya, romantis atau apa ya? Ya, tulis aja dulu gitu dah, tulis aja dulu gitu. Memanggil diri sendiri atau pasangan dengan panggilan yang romantis ya. Ini tulis aja dulu begini, nanti kita baca hadisnya, terserah audiens, terserah bapak-bapak ibu-ibu ngasih judulnya apa ya. Nah, jadi bunyi hadisnya gini. Pas lagi acara nikahannya Fatimah ya. Ini perlu Anda sampaikan dulu, ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Hadisnya riwayat Imam Tobroni ya. Hadisnya
Ini salah satu bahan tesis Ana. Salah satu bagian dari tesis Ana itu hadis ini. Ya, di tengah-tengah pembahasan ada bab. Nah, itu ada hadis ini, yaitu hadis pernikahan Fatimah dengan Ali. Ya, Fatimah dengan Ali, dan Ali kan nikah. Nah, itu tatkala pernikahannya lagi walimahnya, Rasulullah SAW di walimahnya itu banyak banyak makanan. Habis itu Rasulullah nyuruh Bilal bin Robah, ya. Wahai Bilal, ini makanan yang banyak, tolong antrin ke rumah ibu-ibu kamu. Ya, ya. Maksudnya apa? Ya, Ummahatul Mukminin. Ya, karena kan semua orang mukmin itu adalah, semua istri Rasulullah SAW itu adalah ibu bagi seluruh orang mukmin. Makanya Rasulullah bilang gitu. Izhab ila ummahatik. Ya, wahai Rasulullah, wahai Bilal, nih makanan banyak. Ustaz Fajar nih masih terdengar kan ya? Masih saya jelas. Alhamdulillah. Masih jelas ya, masih jelas ya. Bilal, nih bawain makanan-makanan ini ke ibu-ibu kamu. Nah, dan katakan kepada mereka, makanlah makanan ini dan suapinlah, ya, orang yang meniduri kalian. Ini saya sebut bahasa Arabnya aja ya. Kata Rasulullah apa? Wahai Bilal, bawa makanan ini ke ibu-ibu kamu, yaitu istri-istri saya. Kulna, suruh ke mereka, katakan kepada mereka, kulna, makanlah makanan ini, wa'at emna, dan suapinlah, kasih makanlah, man gosyiakunna, yaitu orang yang meniduri kalian. Nah, ini kan, wah, bahasa-bahasa, ya, Rasulullah bermain kata ya. Rasulullah bermain kata ini. Ya, ya, Rasulullah bermain kata ya. Suapinlah orang yang menidurimu. Ya, ya. Wah, ini langsung dipraktekin nih Ustadz nih. Ustadz-ustadz apa maksudnya, para peserta kiat nih langsung dipraktekin nih. Ya, ya. Apa? Seperti itu. Nah, ini hadisnya dhaif, tapi ini kan bukan hukum ya. Ini kan bukan hukum, hanya kisah. Ya, kisah pernikahan Ali dengan Fatimah. Ya, sudah paham ya? Ya, seperti itu. Paham ya. Suapilah orang yang meniduri kamu. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, menenangkan pasangan. Menenangkan, ya, menenangkan pasangan dan memberikan support. Ya, menenangkan dan memberikan support. Ya, ya, mengangkat emosional pasangan lah. Mengangkat emosional pasangan. Ya. Hadisnya apa, Sat? Hadisnya Khadijah. Nah, ini Khadijah nih, istri terbaik ya, wanita terbaik ya di zamannya, ya, wanita terbaik ya, ala mutlakon, ya, secara mutlak ya, di zaman Khadijah ya, nggak ada wanita yang lebih afdal daripada Khadijah ya. Tatkala Rasulullah SAW ketakutan habis nerima wahyu, disangkain Rasulullah SAW itu adalah ain atau jin atau apa namanya, setan yang bermain ya, apa namanya, Rasul ketakutan, pokoknya Rasul nggak tahu ini perkara apa. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, akhirnya Khadijah, Rasulullah gemeter, ketakutan ya, emosinya ya, mentalnya lagi turun. Akhirnya Khadijah datang mensupport. Apa kata Khadijah? Ini perkataan Khadijah, kalla abshir, santai aja ya, tenang aja bang ya. AA, kalau orang Sundanya AA, ini orang Sunda semua, kebanyakan orang Sunda. AA, abshir, tenang saja, tenang ya, seperti itu. Fawallahi la yukhzikallahu abada, ya, perkara kamu semuanya akan baik-baik saja. La yukhzikallahu abada, perkara kamu akan baik-baik saja. Ini hadisnya muttafaq alaih. Hadisnya hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Aisyah, ya, mursal sahabi. Ya, Aisyahnya belum lahir tapi udah meriwayatkan hadis ini. Nah, ini mursal sahabat ya. Aisyah ngambil dari orang lain juga. Ya. Jadi apa namanya? Itu
suami lagi kesulitan, lagi krisis mental, ya, lagi uring-uringan, lagi galau mikirin duit akhir bulan, ya, pekerjaan dan seterusnya lah. Ya ini kaidah nih. Kalau ada pria dewasa pusing, itu sebabnya nggak keluar dari dua ya. Ini kaidah ya. Kalau ada pria dewasa pusing, itu sebabnya nggak keluar dari dua. Pertama diomelin sama istri ya, istrinya ngambek atau sebagainya. Kedua adalah masalah pekerjaan sama duit. Kalau ada kalau ada orang dewasa bengong, kagak jelas, gajebo, itu masalahnya nggak keluar dari dua itu ya. Ya ima duit, ya. Aduh ini dari mana nongol duit lagi tuh ya. Seperti itu. Nah, lagi. Nah, ini suami lagi krisis mental. Nah, Aisyah datang, Khadijah datang. Kalla la yukhzikallahu abada. Ya, Allah. Tenang mas, tenang. Kalla absyir, santai. Fawallahi la yukhzikallahu abada. Insya Allah akan baik-baik aja. Yang nggak ada akan terjadi sesuatu. Nah, itu nomor 8 ya. Nomor 8 apa? Menenangkan, menenangkan, dan memberikan dukungan ya terhadap pasangan. Nah, ini juga sama word of affirmation yang utama ini. Nah, kemudian yang kesembilan, ini ada 11 ya, deket aja, cepat aja. Yang kesembilan adalah menyebutkan kebaikan pasangan. Ya, menyebutkan kebaikan pasangan. Ya. Menyebutkan kebaikan pasangan. Dalilnya apa, Sat? Dalilnya hadis yang sama, tapi lanjutannya. Ya, lanjutannya, tatkala Rasulullah tadi ini habis ketakutan, krisis mental, ya seperti itu, krisis emosional ya, krisis emosional, Rasul lagi krisis emosional nih, itu Khadijah datang bilang apa? Kalla absyir, fawallahi la yukhzikallahu abada. Nah setelahnya Khadijah nyebutin kebaikan-kebaikannya Rasulullah sebelum diutus jadi nabi. Kata Aisyah, kata Khadijah apa? Wallahi innaka latasilu rahim. Wah bang, jangan apa, santai aja, pasti akan semua akan baik-baik saja ya. Ya apa namanya, kata innaka latasilur rahim ya, engkau adalah orang yang paling menyambung tali silaturahim persaudaraan ya. Watas dukul hadis, engkau selalu jujur dalam berkata. Watahmilul kal, engkau selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan. Watuksibul ma'dum, engkau selalu memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan. Ya, watakrid dhaif, Anda selalu menjamu tamu-tamu. Ya, watu'ainu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu atas event-event, ya, atas perkara-perkara kebutuhan-kebutuhan orang lain seperti itu. Nah, ini apa? Ya, mungkin kalau sekarangnya udah jangan sedih ya. Kan orangnya baik, sering ngebantu, kan gini 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 gini. Ya gitulah. Ya, begitu juga sama istri. Dan lain santai, ya santai. Ini deep talk ini, deep banget nih. Ini deep talk ini. Maksudnya emotional security ini. Jadi menenangkan ya, ya menenangkan apa, orangnya soleh, rajin sholat, rajin tahajud. Ini cobaan dari Allah, gitu-gitulah. Ya seperti itu. Ya. Nah itu yang ke-9 ya, menyebutkan kebaikan pasangan. Nah ke-10, tidak menghardik dan tidak menghardik dan mengusut ya kejelekan pasangan. Ini kebalikannya nomor 9 ya. Nomor 9 tuh menyebutkan kebaikan pasangan. Nah, nomor 10 jangan mengusut-usut keburukan pasangan ya. Hadisnya apa? Hadis Anas muttafaq alaih. Hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik itu menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun. Ya, ya kata Anas bin Malik apa? Selama 10 tahun itu, kalau saya berbuat salah, maka lali ufin qat. Ya, Rasulullah nggak pernah bilang ya nggak pernah ngeluh walaupun ah, ya seperti itu. Itu kalimat yang belum belum lengkap itu kalimat belum lengkap ya. Itu baru kata ekspresi itu.
Ekspresi aja Rasulullah nggak pernah, apalagi kata. Ya, wa maqala li syai'in sana'tuhu, Rasulullah nggak pernah bilang lima sana'tahu, kenapa sih malah begini? Ya, misalnya salah mengerjakan, Rasulullah nggak pernah bilang kenapa begitu. Ya, nah wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu, kenapa nggak begini? Ya, kenapa nggak dikerjain? Nah, Rasulullah nggak pernah bilang begitu kepada Anas bin Malik. Pada Anas bin Malik bocah, ya, bocah sama orang tua ya beda ya cara penghormatannya. Pada Anas bin Malik tuh bocah, ya, ya di umurnya itu, ya umur SMP sama SMA lah, umur SMP SMA lah, ya bukan orang dewasa, ya, dari umur 11 sampai umur 20 tahun, ya, umur-umur SMP SM, umur SD lah 10 juga, 10 ya masih SD, ya, 10. Nah, ini Rasulullah nggak pernah menghardik dan nggak pernah mengusut kesalahan pasangannya, seperti itu. Apalagi istri, ya, sama pembantu aja nggak, ya, nggak pernah ini, ya, apalagi sama istri. Ya, istri jauh lebih mulia di hadapan suami dibandingkan pembantu, ya. Kalau ada suami lebih menghormati pembantu daripada istrinya, waduh, bahaya itu. Naudzubillah min dzalik, bahaya pembantu rumah tangga, ya. Ya, seperti itu. Mendoakan pasangan di hadapannya. Ini terakhir 11 terakhir, ya. Mendoakan pasangan di hadapannya. Nah, ini Islami, sangat Islami ini. Dan jarang termasuk yang harus dibiasakan di Indonesia. Ini budaya Arab bagus nih. Budaya Arab ini bagus, ya. Kan tadi udah disebutin, ya, jazakallahu khairan, ya. Kalau berterima kasih jazakallahu khairan itu doa. Nah, kemudian kalau kalau bilang uhibbuka fillah, doain lagi ahabbakalladzi ahabbtani fi. Kalau bersin yarhamukallah. Nah, terus satu lagi nih yang perlu dipraktekin. Orang Arab, ya, Rasulullah, para sahabat kalau nyuruh tuh bilang barakallahu fik. Kalau mau nyuruh bilang dulu barakallahu fik. Ya, misalnya dosen, ya, musyrif anak misalnya nyuruh anak kerjain ya Syekh Muhammad, ya, anak dipanggilnya Syekh Muhammad, ya, di ini Syekh Nur atau Syekh Muhammad, ya, di S3 ini. Syekh Muhammad, tolong kerjakan ini ya, barakallahu fiik. Nah, gitu. Wahai istriku, cucikan baju ya, barakallahu fiik. Ya, seperti itu. Nah, itu udah terbiasa di Arab, ya. Di Arab udah terbiasa. Rasulullah SAW itu sama malaikat aja Rasulullah bilang barakallahu fiik. Ya, ini hadis hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Rasulullah SAW minta dimasukin ke surga. Rasulullah minta dimasukin ke surga. Ini hadisnya banyak, tapi salah satunya ini. Rasulullah ingin minta dimasukin ke surga, kedua malaikat, ya. Rasulullah bilang ke malaikatnya, ya, barakallahu fikuma, dzarani fa'adkhulah. Wahai kedua malaikat, barakallahu fikuma, ya. Jadi barakallahu fikuma bukan hanya buat pengantin doang. Bukan buat pengantin doang, ya. Barakallahu fikuma, dzarani, biarkanlah saya fa'adkhulah, saya mau masuk itu ke koser itu, ke koser ke ke istana itu. Saya ingin masuk ke istana itu, kata Rasulullah di dalam mimpi. Tapi mimpinya ketemu malaikat, ya, dua malaikat ngebawa Rasulullah keliling-keliling, ya, keliling-keliling. Nah, ada koser bagus, ada istana bagus, ya, di surga. Kata Rasulullah, barakallahu fikuma zaroni fa'adkhulah fali udkhilah, ya, fali adkhulah, saya mau masuk ke situ, ya, bareng. Jadi kalau budaya orang Arab itu, apalagi yang sopan, ya, orang-orang dosen, para dosen yang sopan, itu kalau nyuruh sesuatu itu bilang barakallahu fik. Nah, itu masih ngikutin sunnah, ya, seperti itu. Ya, udah, terakhir, alhamdulillah, selesai 11 berarti, ya. Yang terakhir apa? Mendoakan pasangan di hadapannya. Seperti itu. Ya, kalau di belakangnya itu pasti, ya. Ya, tapi kalau di hadapannya ini jadinya word of affirmation, ya. Jadinya bahasa cinta kata. Ya, seperti itu. Ya, sepertinya cukup sekian. Ada yang bertanya? Udah jam 10, ya? Masya Allah, Ustaz. Ya, Ustaz, jam 10, alhamdulillah. Ya, Ya, luar biasa nih ya, pembahasannya nih, Ustaz. Mulai quality time,
word affirmation ini sangat penting bagi pasangan suami istri ya, dan bekal buat yang mau nikah juga, insya Allah. Ya. Silakan, gimana Seth? Mau langsung tutup atau ada pertanyaan Tafadhol, dulu? kalau ada yang bertanya, Ya. kayaknya udah malam ya. Tafadhol, kalau ada yang bertanya, tafadhol. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semua yang mau bertanya, silakan langsung saja atau via tulisan di chat ya, bisa di teks atau angkat tangan langsung, silakan. Tadi ada satu yang terlewat, yang fakta bahasa cinta itu, yang kedua kan teliti, detail, berpendidikan. Yang nomor satunya apa, Seth? Nomor satunya nomor satunya bahasa cinta yang paling umum. Paling umum ya. Jadi hampir semua orang itu ini ada bahasa cinta ini ya. Ya walaupun nggak dominan, pasti dia salah satu mengutamakan bahasa cinta ini. Ya seperti itu. Siap, Ya. cukup heran, Seth. Ya, Afwan. Silakan yang Sepertinya lain. cukup lah ya. Cukup ya? Siap. Cukup malam ya. jam 10 ya. Cukup ya. Ya, kita baca ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, suatu kesalahan, lupa atau salah ucap, salah sebut dalil dan seterusnya, salah penjelasan itu datangnya dari al-fakir sendiri atau dari setan. Ya, mari kita doa tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Ya, saya izin ya, ikhwah semuanya. Ya. Ya, kita tutup Assalamualaikum saja. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin barangkali pertanyaan bisa di grup ya, Seth ya. Di grup kajian ini ya. Jazakallahu khairan kepada semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.